Engkau Tuhan, ini kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Wah, udah 2 bulan sepertinya ya, sebulan 2 bulan gak ketemu, kayaknya banyak lagi wajah-wajah baru. Ya, salam kenal, nama saya Esther, Pendeta Esther. Hari ini saya mau sharing sama-sama kebenaran firman Tuhan dari Kitab Roma pasalnya yang ke-12. Yang punya Alkitab boleh buka Alkitabnya, kita buka dari Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, karena cuma 1 ayat kita boleh baca bareng-bareng ya. Kalau udah ketemu boleh bilang amin. Amin. Mungkin ada juga, oke. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya, saya mungkin boleh buka masker ya. Tadi pada ya, terima kasih. Sekali lagi saya baca ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Siapa yang gak pernah dengar ayat firman Tuhan ini? Gak ada ya. Apalagi buat anak-anak muda, biasanya sering banget ya dengar ayat ini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Gampang gak supaya hidupnya gak serupa dengan dunia ini? Gak gampang ya, susah ya. Karena kita hidup dunia banyak banget kita yang ngikutin apa yang dunia ini lagi tren gitu. Kita bisa cek mungkin di HP kita ya, di aplikasi-aplikasi kita, khususnya mungkin follower nih. Instagram, siapa sih yang kita follow? Orang-orang yang kita suka, orang-orang yang biasanya mau kita ikuti, bener gak? Itu juga salah satu gimana kita itu susah banget untuk dipisahkan dari dunia ini. Atau app belanja gitu. Kalau kita, apalagi kita tinggal di Korea, theme-nya itu kesamaannya tuh biasanya kelihatan banget. Waktu musimnya padding yang panjang-panjang, yang hitam kalau di Jiachol tuh atau di bus semuanya panjang-panjang, sama semua, ya gak sih? Terus pas lagi musim baju yang bunga-bunga itu, semua pakai baju bunga-bunga. Kalau lagi, apalagi kalau lagi bom ya, lagi blossom gitu kan. Terus kalau sekarang apa yang lagi tren pakaiannya? Yang maaf ya, yang agak kelihatan di bagian perutnya, ya nggak sih? Kalau lihat keluar saya lihat semua sama semua gitu. Kenapa sih kira-kira kita mau ngikutin tren yang ada di dunia ini? Sebenarnya karena kita ini adalah manusia sosial. Kalau kita beda sendiri, kayaknya rasanya, kayaknya aku beda nih, kayaknya ciut gitu, kayaknya cupu gitu. Jadi kita ngeliat yang sebelahnya, gue juga mesti ikut tren nih biar gak dikatain cupu. Biar kita dikatainnya apa, ngetren ikutan zaman, ya enggak. Makanya banyak dari kita yang kita bilang kita bukan follower ya, gue bukan follower, gue maunya jadi trendsetter gitu ya. Gue bukan follower bro, gue maunya jadi trendsetter, tapi kita kalau lihat ngikutin ya. Banyak dari kita sebenarnya gak mau kalah sama tren, kita mau ikutin apa yang dunia ini kerjain, apa nih yang lagi naik. Apa nih yang lagi tren, apa nih yang lagi oke, buka gitu, bangun tidur apa yang dibuka? HP kan, cek dulu Instagram, cek dulu Facebook gitu. Itu kebiasaan kita sebagai, apalagi kita anak-anak muda, karena kita gak mau kalah dari tren, ya enggak. Sama juga, apa dengan pikiran-pikiran yang ada di zaman ini juga. Ada teman saya yang dia takut kalau dikatain konservatif. Kayaknya cupu gitu, kayaknya orang zaman dulu gitu. Maunya liberal, nega. Saya open minded gitu. Saya ini orangnya open minded, saya gak konservatif, saya mau ikut tren. Saya kayak apalagi yang sekarang tren LGBT, gak apa-apa, itu mah hak asasi manusia katanya gitu ya. Karena pikiran-pikiran dunia, tren-tren pikiran dunia masa ini berkata bahwa itu gak apa-apa, itu haknya dia. Itu katanya penyakit juga ada yang bilang gitu ya. Ada banyak sekali pikiran-pikiran yang kita juga mau ikutin, walaupun sebenarnya kita nggak ngerti. Apa sih itu konservatif, apa sih itu liberal, apa itu sih feminis. Secara detail kita nggak ngerti. Tapi kalau lagi trennya, feminisme lagi tren, gua feminim. Gua feminisme nih, perempuan maju hidup. Padahal dia nggak ngerti. Apa itu feminisme? Gua harus hidup liberal nih, gua harus pikirannya maju, open minded. Padahal dia bener-bener belum tahu sepenuhnya apa itu liberal.
Kenapa? Karena kita mau ikutin tren dunia. Bukan cuman fisik, bukan cuman apa yang lagi tren daerah, misalnya kita lihat di Instagram mana nih tempat kafe-kafe yang lagi bagus untuk Instagramable, apa sih namanya itu, gitu ya. Pokoknya pergi gitu, ikut gitu. Supaya kita nggak jauh dari tren, supaya kita nggak dikatain cupu, supaya saya orang yang up to date, kita bisa bilang gitu ke semua orang dan kita bangga ketika kita dibilang, wah lu keren ya, wah lu ikut tren ya, wah lu tahu duluan nih, kita bangga dibilang seperti itu. Begitu juga dengan pikiran-pikiran yang sebenarnya kita juga nggak ngerti itu apa. Tapi apa firman Tuhan katakan hari ini buat kita? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau gitu Kak, bener-bener nih nggak boleh ngikutin. Bener-bener nih harus beda, harus gimana dong? Gue kan tinggalnya di dunia. Kita pertanyaannya gitu ya. Ya nggak? Jadi gimana nih? Teman-teman kalau lihat di Indonesia, sekarang di Indonesia lebih bagus juga ya. Kalau orang lihat saya, ada beberapa orang lihat saya, ih pendeta masa kayak gitu sih gitu. Iya beneran ngelihat saya, kenapa? Karena rambut saya diwarnai sebenarnya enggak. Agak pirang, pendeta mana rambutnya pirang, ya enggak sih? Berarti ini Kak Esther nih ngomongin jangan ikut dunia, ngikut-ngikutin pirangin rambut. Bisa dong bilang gitu, bener gak teman-teman? Teman-teman ini ada ceritanya, bukannya aku mau excuse ya, tapi ada ceritanya sebenarnya. Tapi mau dibilang excuse juga gak apa-apa sih. Jadi ada ceritanya. Teman-teman saya lulus S2-nya di Daejeon, di kota Daejeon ya. Saya tinggal di Daejeon kurang lebih 3 tahunan ya, setelah exchange student, belajar bahasa, kemudian saya S2 di sana. Dan saya orangnya sangat-sangat konservatif sebenarnya. Sangat-sangat konservatif, kalau kita ngomongnya bahasa gampangnya kampungan ya, pikirannya itu tradisional banget gitu. Saya orang yang sangat-sangat konservatif. Jadi waktu saya di Indonesia, waktu saya belajar di STT juga, dulu aja sebelum saya taunya tuh pagi-pagi baca Alkitab dengan saat teduh, terus ibadah, terus belajar, siangnya baca Alkitab lagi, malamnya baca Alkitab, berdoa. Yang saya tahu anak STT, yang saya tahu hamba Tuhan itu kehidupannya seperti itu. Dan saya hidup seperti itu. Kalau dibilang sekarang, berarti Kak Esther sekarang gak konservatif, ya enggak juga. Ya masih ada lah, ya karena bagi saya konservatif, mau liberal, ya semuanya ada baik buruknya. Dan ketika saya tinggal di Daejeon, saya kaget. Karena saya lihat anak STT di sana ya. Cowok dia pakai anting. Cewek rambutnya pirang, ada yang hijau, ada yang pink. Saya kaget, culture shock gitu. Hah? Anak STT kok bisa kayak gitu. Kalau saya roknya di bawah lutut. Pokoknya ya anak-anak zaman dulu lah ya, anak STT begitulah. Dan apa yang terjadi? Itu masalah, sebenarnya nggak masalah teman-teman. Tapi apa yang jadi masalah dengan saya waktu itu? Saya jadinya menghakimi. Ini berarti nggak bener nih hidupnya nih. Masa anak STT kayak gitu? Ini berdoa nggak sih nih orang? Apalagi kalau bercanda tuh mereka pukul-pukulan. Kadang-kadang itu namanya ngomong kotor juga gitu. Jadi saya mulai menghakimi. Saya menghakimi itu. Dan pada suatu saat, kemudian saya juga belajar bahasa Korea ya. Jadi saya ketemu dengan banyak banget teman-teman asing ya dari negara-negara lain. Mereka juga suka minum. Akhirnya saya nggak pernah main sama mereka. Kenapa? Karena saya merasa hidup yang seperti itu nggak benar, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Saya rasa anak-anak STT itu juga nggak baik. Jadi saya mengucilkan diri, menjauhkan diri dari dunia, menjauhkan diri dari sosial. Karena saya merasa itu tidak benar. Saya merasa itu salah. Saya menghakimi mereka terus menerus. Sampai suatu saat Tuhan berbicara kepada saya melalui kebenarannya, melalui kebenaran firman Tuhan. Waktu itu Tuhan kasih saya Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Teman-teman, biasanya saya kalau baca firman ini, saya harus jadi terang dunia, gitu kan. Saya harus jadi trendsetter, saya harus jadi berkat buat orang lain. Sampai di situ aja. Tapi hari itu Tuhan berbicara kepada saya di dalam hati saya, gimana kamu mau jadi terang dunia kalau kamu tidak hidup, bergaul, berada di tengah-tengah dunia? Kalau kamu diajak teman makan, gak mau makan, saya udah makan, saya ada janji, selalu gak mau ketemu sama teman, selalu gak mau keluar. Teman-teman, saya ke Norebang pertama kali itu semenjak di Korea. Siapa yang ke Norebang pertama kali semenjak ke Korea? Cuman saya, ada. Saya gak pernah keluar malam loh di Indonesia, beneran. Saya ke Norebang pertama kali itu di Korea, gara-gara firman Tuhan ini. Benar, karena firman Tuhan ini, saya langsung, iya ya, gimana saya bisa kasih rasa, gimana saya bisa jadi terang kalau saya nggak pernah ada di dalam dunia itu, kalau saya nggak pernah bergabung sama mereka. Karena firman Tuhan ini saya ke Norebang teman-teman untuk pertama kalinya. Nyanyilah, saya inget banget lagu pertama kali, beng 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 waktu itu. Beng beng beng, teman saya joget sampai gitu, beng beng beng, itu seperti kayak shock, tapi kayak sesuatu yang baru itu, kayaknya wah gitu, bisa teriak-teriak karena firman Tuhan ini teman-teman. Saya diingatkan sama Tuhan untuk tidak memisahkan diri, tapi tetap firman Tuhan apa bilang? Jangan serupa dengan dunia ini. Jadi firman Tuhan bukan mau, kalau jangan serupa dengan dunia ini berarti kita harus terpisah jauh, nggak boleh. Itu kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa roh jahat, iblis, gue gak mau temenan sama mereka. Bukan seperti itu. Kita tinggal di dunia ini, Tuhan kirim kita untuk jadi terang di dunia ini. Jadi bukan berarti firman Tuhan ini bilang, lu gak boleh gabung, lu gak boleh temenan sama orang-orang ini. Tidak. Tapi firman Tuhan ini bilang kita harus gabung, boleh bergabung dengan mereka, tapi kita harus jadi apa? Garam. Tadi ada itu small group ya, cell group namanya garam dan terang tadi ya, ya gak sih? Salt and light, lihat loh, harus jadi garam dan terang untuk di dunia ini. Tuhan bilang kita boleh gabung, tapi kita gak boleh jadi pengikut-pengikut, follower-followernya tadi, kita harus jadi trendsetter yang baru teman-teman. Kita harus jadi pembawa gerakan-gerakan baru di dunia ini. Kita harus kasih tahu. Enggak semua orang satu permasalahan itu kita harus balas kejahatan dengan kejahatan. Kita orang Kristen diajarin balas kejahatan dengan kebaikan. Gak ada orang di dunia ini teman-teman yang ditampar pipi kanan yang kasih pipi kirinya. Percaya dia sama saya. Kalau gak digapok balik. Gak ada. Cuman orang Kristen. Ada juga orang Kristen yang gak mau dia gapok balik juga. Ada juga kan. Tapi firman Tuhan mau bilang itu apa? Kalau lu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu yang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen ketika kita hidup di dunia ini. Teman-teman, yuk kita baca 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, yang ke-24. 23-nya cewek, 24-nya cowok. Ya, cewek kita baca bareng-bareng dulu ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 24. Amin. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi tidak semua membangun. Kita harus ingat ini, segala sesuatu diperbolehkan. Tuhan kasih kita free will, kehendak bebas untuk memilih. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu ini benar, ini berguna atau tidak. Teman-teman, balik lagi ke saya ngewarnain rambut. Ya, balik lagi sebagai seorang pendeta, saya mau warnai rambut nih, begini warnanya, agak pirang-pirang. Sebenarnya ini dulunya gelap teman-teman, nggak seterang ini. Awalnya nggak seterang ini, tapi lama-lama makin terang. Terus saya nggak pernah ganti warna rambut loh sebenarnya. Puri omsek, yang purinya aja terus diomsek kita.
Dulu pertama waktu saya warnain rambut, saya pikir kayak bule masuk desa atau nggak sih, bule masuk apa. Nggak cocok, kenapa? Karena nggak pernah kan. Jadi oh ini bener nggak gitu. Nah balik lagi ke cerita saya masukin rambut ini. Sebenarnya ini berguna apa enggak? Nggak tahu ya. Mau bilang nggak berguna, takut Kak Esthernya marah ya kan. Teman-teman ini ya itu juga kembali lagi. Tadi saya bilang bisa aja ini seperti excuse ya. Waktu itu saya merasa ini adalah step awal saya untuk saya masuk ke dunia. Untuk saya bisa bergaul dengan orang lain. Apakah itu berarti saya terus oh ini berarti aku juga mau bergaul nih, mau masuk nih ke dunia. Jadi aku mau warnai rambut. Aku mau masuk ke dunia, mau gaul sama teman-teman. Jadi aku mau ke klub dulu deh di Itaewon. Supaya masuk sama teman-teman. Kita harus tetap pikir lagi, apakah ini benar-benar Tuhan mau, Tuhan menyukakan hati Tuhan atau enggak? Ada enggak sih visi yang Tuhan mau kerjakan ketika kamu pergi ke klub itu? Kalau Tuhan kasih kamu pergi, enggak apa-apa pergi. Tapi kalau itu jadi batu sandungan, itu enggak membangun, itu enggak bermanfaat, itu berarti enggak. Saya enggak berani, saya bilang sekarang saya masih warnai rambut, tapi saya enggak tahu kalau saya balik ke Indonesia ini membangun atau enggak. Ini jadi berkat atau enggak di sana. Nanti Tuhan pasti ngomong ya. Tuhan akan ngomong sama saya kasih tahu kalau ini jadi berkat atau enggak. Jadi saya nggak bisa bilang oh ini berarti rambutnya sampai selama-lamanya, enggak berarti juga bisa aja ganti jadi pink ya kan. Mana tahu Tuhan kasih visi apa lagi melalui firman-Nya. Teman-teman, segala sesuatu diperbolehkan benar. Tapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Teman-teman, ada gak sih di dunia ini yang ngajarin jangan cari untung diri sendiri, untung orang lain? Nggak ada, ya gak sih? Rata-rata aku. Minimal mutualisme lah ya. Ya gak sih? Kalau nggak aku minimal ya kita mutualisme. Aku ngajarin kamu bahasa Korea, kamu ngajarin aku bahasa Inggris. Nggak pernah yang 100% gitu. Aku menderita nggak apa-apa lah, kamu aja yang penting kamu naik. Dan biasanya orang yang mau memikirkan orang lain ini, ada orang yang juga pernah merasakan hal seperti itu. Kalau dia nggak pernah, dia selalu aku, sekitarnya aku, dia nggak akan tahu, dia nggak akan mau cari keuntungan untuk orang lain. Tapi orang Kristen, dia nggak akan pernah mencari keuntungannya untuk dirinya sendiri. Kalian boleh baca Alkitab dari Kejadian sampai Revelation, sampai Wahyu. Ada nggak firman Tuhan yang bilang kamu boleh bahagia sendirian? Kamu boleh cari keuntungan untuk dirimu sendiri. Nggak ada, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kalau ini hanya untuk kepentingan kita sendiri, kita harus melangkah satu langkah ke belakang dan berpikir lagi dan berdoa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah mau kita cari untung untuk diri kita sendiri. Tuhan maunya kita jadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita diberkati bukan untuk diri kita sendiri. Kita diberkati bukan untuk kita, gua aja nih yang diberkati, wah penuh-penuh melimpah-melimpah. Enggak. Tuhan memberkati kita untuk kita bisa jadi channel of blessing buat orang lain. Tuhan Yesus hadir di dunia ini, Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita juga supaya kita bisa kabarkan kabar Injil. Kenapa kita harus menginjili? Karena kita mau kasih tahu kabar sukacita ini, kalau kamu diselamatkan, kalau kamu percaya sama Yesus Kristus. Gak ada orang Kristen yang mau keselamatannya untuk diri sendiri. Kalau kita masih mau diselamatkan sendirian, kita coba harus cek lagi iman kita. Kita coba harus cek lagi pikiran kita, hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan maunya kita sharing Injilnya, kenapa? Karena Tuhan mau semua orang tahu kalau mereka itu disayangi sama Tuhan. Kalau mereka itu juga dikasihi oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan gak mau satu orang dirinya sendiri aja yang diberkati. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan berkati saya, bukan. Tuhan jadikan saya saluran berkat. Amin. Doa kita harus ganti, Tuhan berkati saya.
Kita harus ganti. Tuhan, jadikan saya berkat bagi orang lain. Dan saudara-saudara harus percaya kalau saudara bisa jadi berkat buat orang lain, berkat Tuhan melimpah buat saudara. Jadi kita harus ganti doa kita juga. Sekarang visi saya, Tuhan berkatilah saya, bukan Tuhan jadikanlah saya berkat. Balik lagi ya kita ke firman Tuhan kita tadi, Roma pasal yang ke-12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Teman-teman, kalau bahasa Inggrisnya di sini dibilang do not comfort ya. Kalau bahasa Yunaninya dibilang schematize. Artinya nggak mau dibentuk menjadi sama seperti. Jadi kita tuh nggak mau dibentuk, fashionnya kita tuh nggak boleh sama seperti dunia ini. Jadi yang Tuhan mau buat kita supaya kita enggak plek gitu. Kayak tahu ya kalau kita barang palsu ya, dijiplak gitu. Sama persis barang palsu itu. Jadi Tuhan enggak mau kita sama persis dengan dunia. Seperti yang saya terangkan di awal tadi, bukan berarti Tuhan mau kita ngejauhin dari dunia, tapi Tuhan enggak mau kita sama persis dengan dunia, tapi Tuhan mau kita jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Teman-teman, kalian pernah nggak memberkati orang lain selama ada di Korea ini? Karena kita kadang-kadang ngerasa ya, aku aja di sini susah kak, ya nggak sih, negara orang. Tapi kita harus percaya kalau kita juga bisa jadi berkat buat teman-teman yang ada di sini. Amin. Buat teman-teman yang baru yang datang, kita bisa ajarin mereka, bisa main bareng buat mereka, itu juga jadi berkat. Yuk kita baca sama-sama Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Kebaca nggak? Kekecilan nggak? Bisa ya? Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian. Dan janganlah tiap-tiap orang yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Teman-teman, saya bukan mau pamer ya. Saya pernah membantu orang lain. Kenapa? Karena saya juga pernah merasa terbantu oleh orang lain. Saya dulu pernah cerita sepertinya di sini di tengah-tengah khotbah saya juga, kalau saya pernah kakinya patah. Ada yang ingat ya? Saya pernah kakinya patah 6 bulan, saya cuman berbaring. Ada banyak tangan-tangan orang yang memberkati saya waktu itu, sehingga saya tuh selalu punya kayak beban ya, bukan beban, kayak panggilan untuk memberkati semua orang, apalagi orang asing yang ada di kampus. Karena saya merasa saya sangat dibantu oleh banyak orang. Jadi ada salah satu teman saya yang punya Tanyo Kak, sakit gula. Jadi beliau punya sakit gula. Dan ternyata orang kalau sakit gula itu, kalau gulanya sangat naik itu parah banget, sampai nggak bisa bergerak, pikirannya nggak bagus gitu, sampai mau pingsan. Jadi waktu itu saya tahu, dan dia sebenarnya orang tua ya, lebih tua jauh, lalu umurnya 50 tahunan seperti itu. Jadi waktu itu saya beliin beliau, ternyata ada alat untuk cek kadar gula. Setiap dipencet tuh langsung keluar kadar gulanya. Jadi kalau udah merasa nggak usah sampai tinggi, itu langsung dicek. Dan saya juga, teman yang lain nggak punya rice cooker katanya gitu. Saya beli rice cooker. Mau ada duit nggak ada duit, pokoknya kalau temennya butuh, saya biasanya orang yang duluan kasih, duluan cari. Katanya nggak punya notebook. Bukan salah sih, saya beli notebook. Dipikirnya kayak saya gak punya beli. Jadi saya ngomong,
Saya ngomong sama dosen, oh ya dan nih ada teman yang nggak bagus, akhirnya dosen punyanya yang lama-lama dikasih, yang penting ada untuk pakai. Jadi saya dipanggil oma sama tuan orang-orang teman-teman orang asing di kampus, panggilnya oma, mau dia umurnya 50 tahun, mau 40 tahun, karena saya kalau ada apa-apa suka bantu, kalau kurangnya apa suka kasih, atau kalau saya nggak bisa, saya biasanya ngomong sama jemaat, atau kalau saya jemaat juga nggak jawab, saya tanya sama dosen. Pokoknya saya selalu cari cara bagaimana supaya mereka itu bisa sukacita dalam, maksudnya bisa terselesaikan masalahnya. Teman-teman, pertanyaannya, apakah teman-teman yang saya bantu tadi itu merasa bersyukur apa enggak? Bersyukur? Iya, ada yang bersyukur. Tapi ada yang jadinya saya orang yang bertanggung jawab dalam segala sesuatu. Tiba-tiba, aku gak punya uang nih buat makan. Esther bayarin makan dong. Atau tiba-tiba jadi gampang banget kayak orang nyuruh-nyuruh gitu teman-teman. Padahal saya digaji juga enggak, ada yang nyuruh juga enggak. Semuanya dengan sukacita, dengan sepenuh hati mau tolong mereka. Tapi karena ini terjadi setahun, kalau ada anak baru itu sana sama Esther aja ngomong. Jadi semuanya kayak saya yang bertanggung jawab di bagian internasional. Semua tanya, semua minta. Akhirnya sukacita saya tadi teman jadi apa? Beban, bukan cuma beban, jadi kesel. Emang gua emak lu? Awalnya dibilang oma, waduh ada malu-malu tapi suka. Lama-lama emangnya gua malu, hatinya gak sukacita sama sekali, marah, emosi. Dasar gak tahu berterima kasih. Ini manusiawi, kita manusia seperti itu ya. Itu yang saya rasakan sejujur-jujurnya waktu itu. Tapi firman Tuhan waktu itu kembali lagi, firman Tuhan ini ya selalu berbicara di saat-saat kita membutuhkannya sebenarnya. Kalau kita mau dengar. Tuhan kasih firman Tuhan ini waktu itu. Hendaklah seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Teman-teman, bagi saya masih yang lebih utama daripada mereka. Saya juga sekolah, saya juga ini, saya juga ini, saya juga ini, saya juga ini, saya juga perlu. Kenapa saya, kamu sendiri. Tapi firman Tuhan kasih tahu saya lagi, anggaplah seorang lagi lebih utama daripada diri kamu sendiri. Ini identitas kita sebagai orang Kristen. Gampang? Enggak. Kita perlu belajar, kita jatuh bangun setiap hari. Tapi kita punya firman Tuhan yang menguatkan kita, mengajarkan kita, membuat kita untuk menjadi hidup lebih seperti Kristus. Jadi teman-teman, orang Kristen fokusnya bukan saya. Tapi dia, mereka, kita. Jadi ketika kita mengalami sesuatu kita harus ingat. Ketika kita mau ambil satu keputusan kita harus ingat. Kalau orang Kristen, bukan saya yang paling utama. Tapi dia, mereka, dan kita. Amin. Itulah identitas kita sebagai orang Kristen. Kita gak boleh sama seperti dunia ini. Kita sangat-sangat berbeda teman-teman. Kita bisa dengan kekuatan kita sendiri? No, gak bisa. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Yang bisa menguatkan kita, mengubah kita, memampukan kita. Sebagai orang Kristen, kita nggak boleh selfish. Sebagai orang Kristen, kita harus mendahulukan orang lain. Ada banyak orang yang lagi ciri-ciri lagi dunia ini yang banyak mau kita diikuti oleh banyak orang adalah supaya dia jadi trendsetter, supaya dia banyak diikuti orang lain, dia mau bohong dan berpura-pura. Belakangan ini saya banyak lihat, saya juga main Instagram soalnya habis. Saya juga main Instagram, jadi kadang kan kalau kita buka feed gitu yang muncul ya yang lagi tren-tren saat ini kan. Fit gitu, jadi saya lihat orang berita-berita yang kadang-kadang agak aneh di dunia ini. Kayak misalnya salah satunya YouTuber Korea yang namanya Frigia itu ya, tahu nggak?
cerita newsnya wes kayaknya pada update semua. Dia kena masalah karena apa? Karena bajunya palsu ya, brand palsu. Katanya bikin baru Korea katanya ya. Dia mau buat brandnya sendiri, tapi akhirnya dia pakai baju-baju palsu, akhirnya dia mundur. Terus apalagi yang sekarang yang sangat heboh lagi? Orang sekarang ngikutin presiden barunya Korea, tahu ya? Istrinya, wah istrinya followernya banyak teman-teman. Bajunya yang dipakai hari ini besok habis. Dia pakai tas apa hari ini besok habis. Enggak, walaupun kalau kita lihat ya berita-beritanya istrinya istrinya presiden Korea ini sebenarnya nggak bagus ya. Dia ada keluar waktu dia ngomong sama orang, waktu banyak banget cerita nggak bagus, tapi tertutup semua matanya orang. Yang penting karena cantik kelihatannya bagus, pokoknya dia pakai apa diikutin, langsung habis. Teman-teman, ini bukan hanya fenomena-fenomena yang terjadi di luar gereja. Ini juga terjadi di dalam gereja sebenarnya. Ini yang kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai gereja kita harus bertobat sebenarnya. Kalau kita punya standar yang sama-sama dengan standar dunia. Teman-teman, banyak juga gereja-gereja yang pikir kalau jemaatnya banyak, gerejanya apa? Berhasil. Penuh dengan kuasa Roh Kudus katanya, diberkati. Kalau gerejanya jemaatnya nggak ada dikit, kayaknya itu pendetanya kurang berdoa katanya. Kenapa? Standarnya apa? Sama-sama standar dunia. Kalau perusahaannya rajin, perusahaannya gede, berarti depionimnya, CEO-nya ini rajin, semangat. Dia pakai standar yang sama juga di gereja. Teman-teman, itu yang ngomong bukan cuma nambah Tuhan, jemaat juga mikirnya gitu. Ini gerejanya nggak maju-maju, ini pendetanya kurang kunjungan, pendetanya kurang berdoa katanya. Itu karena pakai standar yang sama, ngelihat appearance ya, apa yang kelihatan. Ngelihat apa? Kuantitas. Kalau ini orang temennya banyak, wah berarti dia ini orangnya social level ya, jago sama teman-teman, kayaknya orangnya baik banget gitu. Oh kalau ini orangnya kayaknya cantik ini, berarti dia hari ini pakai apa ya, besok gue ikut-ikutin lah stylenya. Itu standar dunia, apa yang kelihatan dan kuantitas ya, jumlah. Tapi firman Tuhan bilang apa? Yuk kita baca 1 Samuel pasal yang ke-16 ada yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-16 ada yang ke-7, kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Standar dunia apalagi yang kita nggak boleh ikutin teman-teman, kita nggak boleh lihat orang dari parasnya, dari experience-nya, dari apa yang kelihatan, dari apa yang dia punya, dari kuantitas yang dia punya, berapa banyak teman. Itu juga yang buat kadang-kadang banyak anak-anak di sekolah yang dibully, yang nggak punya teman. Karena apa? Karena standarnya adalah apa yang kelihatan. Teman-teman, kalau teman-teman cari teman, kalau teman-teman melakukan sesuatu masih dipertimbangkan oleh apa yang kelihatan, teman-teman juga harus datang kepada Tuhan. Coba cek lagi hati kita. Karena sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan orang-orang yang menjudge orang dari apa yang kelihatan. Kita bukan orang-orang yang menilai, melihat segala sesuatu dari apa yang kelihatan. Kita melihat hati. Kita harus lihat dulu, kita harus kenal dulu. Itulah kita kalau menjadi orang Kristen. Jadi kita gak boleh serupa dengan dunia ini. Kenapa? Yuk kita baca lagi 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kecilan ya, gak apa-apa lah ya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Cowok yang 15, 16 cewek, 17 kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3.
16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia bersama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kenapa kita nggak boleh hidup serupa dengan dunia ini? Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia itu tidak berasal dari Bapa. Dan itu inginnya hanya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu kenapa Tuhan gak izinkan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Kita balik ke Roma pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Yang kedua yang Tuhan mau kita kerjakan apa? Berubahlah melalui pembaharuan budimu. Tuhan mau kita berubah melalui pembaharuan budi kita. Berubah di sini metamorf, ya, metamorfosis. Biasanya kita kalau waktu SD belajar ya, dari ulat menjadi kupu-kupu. Teman-teman, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus harus berubah. Kita harus membuang manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Orang Kristen kalau masih hidup sama seperti dia, belum kenal, belum bertemu dengan Yesus, berarti ada yang salah. Semua firman Tuhan bilang kita harus berubah, kita harus menjadi manusia yang baru. Yuk 2 Korintus pasal yang kelima ayat ke-17 saya akan baca buat kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Teman-teman, kita punya power. Saya juga beberapa bulan lalu ketika khotbah, kita punya power untuk berubah. Ada kuasa Allah di dalam diri kita untuk bisa menang melawan dosa. Karena kita adalah ciptaan baru, manusia baru. Teman-teman, kalau ada kapal nih berlayar ya kapalnya, mau tenggelam. Terus apa yang dilakukan orang di dalam kapal itu? Kalau mereka berdoa, Tuhan, Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Aku bertobat Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan. Misalnya ngomong gitu. Cukup gak teman-teman? Kalau ada kapal yang baru, dia harus pindah ke kapal yang baru karena kapalnya mau tenggelam. Ya enggak? Dia enggak cukup berdoa, Tuhan, Tuhan, tolong aku Tuhan, aku bertobat Tuhan, nanti aku enggak akan gitu lagi Tuhan, Tuhan beneran Tuhan. Dia harus pindah teman-teman ke kapal yang baru karena kapalnya tenggelam. Jadi hidup kita sebagai orang Kristen, kita enggak boleh bilang, Tuhan, 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 ngomong aja, Tuhan tolonglah aku, Tuhan kalau Tuhan berkati ini, Tuhan kalau Tuhan bantu ini, aku akan begini, aku akan begini, aku akan begitu. Teman, kita harus pindah. Kita harus jadi manusia yang baru. Itulah orang Kristen. Berubah, bermetamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Dan ini butuh iman. Ngomong gampang ya, berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Menanggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Secara konsep kita mengerti. Banyak dengar firman Tuhan begini tahu. Ini juga dibutuhkan iman teman-teman. Amin. Butuh iman untuk percaya bahwa saya adalah manusia baru. Kita butuh iman untuk kita bisa bilang saya bisa menang melawan dosa. Butuh iman untuk bilang saya bisa kalahkan kuasa jahat ini. Butuh iman untuk bilang Tuhan jawab doa saya di dalam masa kesulitan kita. Menjadi manusia baru bukan cuma konsep pikiran, ada iman di sana. Kita harus percaya, kita harus beriman. Yes, saya manusia baru. Yes, saya punya kuasa melawan dosa. Yes, saya anak Allah, saya diberkati, saya dikasihi. Yes, Roh Kudus ada bersama dengan saya 24 jam setiap hari. Saya tidak pernah sendirian. Kita butuh iman untuk bisa confess ini. Untuk kita bisa benar-benar percaya dan hidup sebagai manusia baru.
1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia ini huruf besar berarti di dalam Allah ya. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Teman-teman, kalau kita manusia baru, kalau kita percaya kita anak Allah, kita harus hidup seperti Kristus hidup. Mustahil, Kak Esther, bagaimana bisa hidup seperti Yesus hidup? Dan tadi apa yang saya bilang? Kita butuh iman. Bahwa kita bisa hidup seperti Yesus. Hidup. Teman-teman, gak mudah, tapi bisa. Amin. Gak mudah, tapi bisa. Itu kenapa Yesus lahir ke dunia sebagai manusia. Dia mau jadi contoh. Tuhan gak ngomong, oh lu harus kasih pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tuhan gak cuman ngomong teman-teman, dia kasih sampel. Yesus lahir jadi manusia di dunia ini. Untuk jadi sampel yang kita bisa lihat. Kita percaya Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, amin. Kita percaya ya. Dia nangis, dia marah, dia dihianati, dia diusir, dia ditolak. Itu yang kita alami sebagai manusia biasa. Kita dihianati, kita dihina, kita juga ditolak. Ya enggak? Tapi kita bisa overcome itu, kita bisa melawan itu, kita bisa menjadi seperti Yesus. Yesus sudah kasih bukti kalau anak Allah bisa lakukan itu di dunia ini. Dia bisa overcome itu. Ketika dia mau di kayu salib dia nangis sampai berdarah katanya kalau kita bilang ya. Tuhan, carungkan cawang ini daripadaku. Karena dia gak sanggup, itu hati dia sebagai manusia. Di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi kesulitan, kita juga ngomong hal yang sama. Tuhan ini terlalu sulit untuk aku. Enggak apa-apa kita bisa bilang gitu sama Tuhan. Tapi percayalah kita bisa overcome itu, amin. Kak gimana bisa hidup seperti Yesus? Bisa. Yesus sudah jadi sampelnya. Dia puasa 40 hari kelaparan disuruh ngubah batu jadi roti. Susah gak? Pasti Tuhan Yesus butuh pergumulan. Ini lapar banget gimana. Pasti ya, tapi di Alkitab gak detail banget ditulis. Ya enggak? Kalau detail banget ditulis, waduh udah macam-macam pergumulannya pasti. Udah secara bagaimana cara dia mengatasi hal-hal seperti itu. Teman-teman, kita manusia, Yesus manusia, dia bisa overcome itu. Ketika dia dihianati, ketika dia diusir, ketika firman-Nya tidak diterima, ketika apapun dia dimarahi. Dia bisa overcome itu dan terbukti akhirnya. Kita juga bisa. Amin. Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-18 sampai 19. Saya baca buat kita semua ya. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Teman-teman, jadi kalau kita nggak disukai sama dunia, kalau kita dikatain konservatif lah, kampungan lah, apalah, bego lah, masa ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, wajar. Karena firman Tuhan bilang apa? Kita bukan dari dunia. Dunia membenci kita itu wajar. Gak usah takut, karena ini bukan rumah kita. Dunia ini sementara teman-teman. Kita orang Kristen kita percaya, kita punya rumah yang kekal. Kita lagi yoheng, ya enggak? Kita lagi yoheng nih di dunia ini. Ada kekekalan, rumah kekalnya kita teman-teman. Jadi gak apa-apa, sebentar. Semakin kita tua ya, kita tahu loh kalau waktu itu berjalan semakin cepat. Ya enggak, ya enggak, saya juga ngerasanya gitu. Makin tua, makin dunia ini cepet banget rasanya. Jadi gak usah khawatir, cepet selesai nih yohengnya.
Akan ada rumah kekal teman-teman. Gak apa-apa. Dan gak usah khawatir kalau dibenci dunia. Karena Tuhan Yesus juga udah dibenci sama dunia. Tuhan Yesus udah tahu, udah dikasih tahu di Alkitab teman-teman. Makanya kita harus rajin-rajin baca Alkitab. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus daripada Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Karena Tuhan udah tahu, dia kasih kita roh penghibur. Dia kasih kita Roh Kudus yang menghibur kita, menguatkan kita, menolong kita. Yang buat kita bisa overcome setiap masalah itu. Ketika dunia membenci kita, ketika kita dikucilkan, Tuhan kasih kita Roh Kudus teman-teman. Untuk kita bisa overcome itu. Amin. Kita boleh nyanyi kebenaran firman Tuhan. Sambil merenungnya kita mau nyanyi lagu pujian Jesus the center of it all. Kita mau jadiin Tuhan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah, Tuhan gak bilang sama kita, oh kamu gak boleh hidup di dunia ini. Kamu gak boleh ngelakuin ini, ngelakuin itu, gak ikut tren ini, gak ikut tren itu. Tapi Tuhan maunya kita menjadi terang, menjadi garam buat itu semuanya. Kita boleh nyanyikan pujian ini sama-sama, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Amen. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center.
Jesus be the center of your church. Amen. And every knee will bow. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. From my heart, From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus is the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. from beginning to the end. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, is it you? Kita sekarang mau berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau confess sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau Engkau menjadi center atas kehidupanku. Tuhan, aku mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu menjadi berbeda dengan dunia ini. Tuhan, bantulah aku untuk bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, bantulah aku untuk mementingkan orang lain daripada diriku sendiri. Tuhan, bantulah aku untuk bisa percaya bahwa aku adalah manusia baru. Bahwa aku bisa hidup seturut dengan firman-Mu dan hidup seperti Engkau. Mari kita berdoa bersama-sama, kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tempat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir berotoritas atas hidup kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Tuhan, kami mau hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Tuhan, aku mau hidup menjadi anak Tuhan yang seturut serupa dengan Engkau. Berjalan menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah lingkunganku, di tengah-tengah keluargaku, di tengah-tengah teman-temanku. Tuhan, aku mau menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Tuhan, aku tidak mau berdoa untuk diriku sendiri, tapi aku mau berdoa juga untuk orang lain. Tuhan, aku mau bukan aku saja yang diberkati, tapi aku mau menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan, aku tidak mau menilai seseorang hanya dengan rupanya, dan aku juga tidak mau dinilai hanya dengan rupaku. Tapi Tuhan, aku mau melihat hatinya sebagaimana Engkau melihat hatinya. Tuhan, aku mau hidup menjadi anak-Mu yang serupa dengan Engkau di tempat ini, di dunia ini, mulai hari ini. Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, ubahlah hatiku Tuhan. Tuhan, jamahlah pikiranku. Tuhan, bantulah untuk aku percaya dan berkata amin dalam setiap kebenaran firman-Mu. Amin, aku adalah anak yang dikasihi Tuhan. Amin, aku adalah saluran berkat bagi orang lain. Amin, aku adalah pemilik kerajaan Allah. Amin, aku punya kuasa di dalam doa. Amin, aku punya kuasa memberkati orang lain. Amin, aku bisa hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, bantulah aku untuk percaya Tuhan. Dan bantulah aku menjadikan Engkau center dalam kehidupanku Tuhan. Ya Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja hari ini. Tapi firman-Mu Tuhan bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, biarlah kami menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Mampukan kami, berkatilah kami Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Esther. Mari kita beri tepuk tangan apresiasi untuk hambanya. Terima kasih untuk pelayanan Pastor. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hambamu Pastor Esther yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan semakin berlimpah-limpah sehingga hidupnya boleh berbuah menjadi berkat kepada lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami tahu pembaharuan terjadi di dalam setiap diri kami, membawa iman, pengharapan dan kasih kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, terimalah berkat dari Allah kita yang setia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua mencintaimu. Dalam nama Yesus, semua yang rindu menjadi serupa dengan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah BIC Korea? Boleh lambaikan tangan. Iya, welcome to BIC ya. Kita rindu boleh saling mengenal satu dengan yang lain ya saudara. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Keep winning.